Shalom, perkenalkan nama saya Vira Maya Veo, kelas L, semester 4, Prodi PAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif, kolaboratif, dan juga efektif. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu adalah pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam kelompok antara 4 sampai 6 orang. Untuk mencapai tujuan belajar bersama, setiap anggota bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif, yang pertama itu ada penyampaian tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi hasil belajar. Dan yang keenam adalah memberikan penghargaan. Adapun unsur-unsur pembelajaran kooperatif itu ada ketergantungan positif, interaksi tatap muka, tanggung jawab individu, keterampilan interpersonal, dan juga proses kelompok. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif. Apa sih pembelajaran kooperatif itu? Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan kerjasama aktif antara peserta didik untuk membangun pemahaman bersama melalui diskusi, berbagai ide, dan juga pemecahan masalah secara bersama-sama. Karakteristik daripada pembelajaran kooperatif itu apa? Yang pertama ada tujuan bersama. Yang kedua ada saling berbagi peran dan bertanggung jawab. Yang ketiga komunikasi terbuka. Yang keempat penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang kelima proses kolaborasi yang terstruktur. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, mengembangkan kerjasama dan rasa tanggung jawab, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mendorong partisipasi aktif dan motivasi belajar, dan meningkatkan hasil belajar secara optimal. Dan yang terakhir adalah pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran efektif itu adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada usaha mencapai tujuan belajar bersama secara optimal, khususnya dalam membentuk sikap, nilai, karakter, dan kesadaran peserta didik atau aspek efektif. Proses pembentukan sikap itu seperti pembinaan habitat formation. Sikap dibentuk melalui kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah modeling atau keteladanan. Sikap positif ditiru melalui contoh dan keteladanan dari guru, orang tua, dan juga lingkungan. Model strategi pembelajaran sikap yaitu ada model konsiderasi. Menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk memilih dan mempertimbangkan nilai yang baik. Lalu ada model pengembangan kognitif. Sikap berkembang melalui tahap penalaran moral dari tingkat kesadaran ke tingkat kompleks. Dan adapun teknik klarifikasi nilai, membantu peserta didik memahami dan menentukan nilai yang dianut serta bertindak sesuai nilainya. Kesulitan dalam pembelajaran efektif yaitu fokus pendidikan sering pada aspek kognitif dan sulit mengontrol faktor lingkungan yang mempengaruhi peserta didik. Lalu hasil pembentukan sikap tidak terlihat secara instan dan membutuhkan waktu, dan pengaruh teknologi dan media sosial yang dapat membentuk sikap negatif. Nah, itu penjelasan dari pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, dan juga pembelajaran efektif. Kesimpulannya adalah pembelajaran kooperatif, kolaboratif, dan juga efektif
merupakan strategi yang saling melengkapi dalam proses pendidikan. Melalui kerjasama, komunikasi, dan juga pembentukan nilai-nilai positif, peserta didik tidak hanya mencapai hasil belajar yang optimal, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan shalom.